Halo Jam, selamat pagi Jam. Udah sahur Jam? Ayo Kia, kita ngobrol santai gini. Apa yang CS hari ini? Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dulu Jam. Gimana, udah sahur belum Jam? Belum sahur, tapi siap menemani obrolan, Mas. Nifli desain. Oke, belum sahur. Aduh, gimana ya Jam, udah mau imsak masih belum sahur. Ya udah, gak apa-apa Jam, kita langsung aja ke obrolan ya Jam. Ini sangat menarik dan bakalan menuai banyak komentar pasti di kolom komentar. Tapi sebelumnya seperti biasa saya mau sapa dulu nih teman-teman yang udah hadir dari mana aja, silahkan absen di kolom komentar karena ini adalah podcast dokter klinik, tempatnya nongkrong bukan cari ribut bareng Syarina Sena dan juga si Jam. Siapkan takjilnya, kita mulai obrolannya. Ini puasa hari keberapa ya Jam ya? Puasa hari ke-6. Nah, sebelumnya juga buat teman-teman yang sudah dukung channel ini, yang selalu absen, saya ucapkan terima kasih banyak dari Sabang sampai Merauke. Titip salam ya, intinya buat kalian semua dari Sabang sampai Merauke. Jam, nah kali ini kita akan lakukan perbandingan lagi. Setelah Malaysia melakukan pembelanjaan jet tempur, alat tempur atau pesawat tempur canggih bekas kemarin, apakah itu dapat merubah ranking Malaysia dalam kekuatan perang atau masih sama saja? Jadi kita akan lihat nih perbedaan antara kekuatan perang Indonesia, militer ya, kekuatan militer Indonesia dan juga Malaysia. Siap Jom ya? Siap. Ini topik yang menarik banget dan pasti bakal banyak yang tertarik, terutama soal kekuatan militer Indonesia dan Malaysia. Jadi, kita bahas aja langsung ya. Setelah Malaysia melakukan pembelian jet tempur bekas, apakah itu benar-benar meningkatkan kekuatan militer mereka? Betul. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, bagaimana posisi keduanya di Asia Tenggara? Iya. Gimana menurut Anda nih? Oke, ini Jam langsung ke ini ya. Aduh, sorry Jam, sebentar. Langsung kita ke peringkat dulu Jam. Dari peringkat kekuatan militer global. Nah, Indonesia dan juga Malaysia ada di peringkat keberapakah Indonesia dan juga Malaysia secara ranking global ya Jam? Singkat saja. Berdasarkan data Global Firepower 2023, Indonesia menempati peringkat 11 dalam kekuatan militer global, sedangkan Malaysia di peringkat 42. Dengan skor power index-nya berapa Jam? Berdasarkan data Global Firepower 2025, Indonesia memiliki skor Power Index 0,25, sedangkan Malaysia 4,29. Skor lebih rendah menunjukkan kekuatan militer yang lebih besar. Oke, skor yang lebih rendah menunjukkan kekuatan militer yang lebih besar ya teman-teman. Saya ulangi tadi mungkin tidak jelas sih Jam. Untuk power index Indonesia yaitu 0,2557, sementara Malaysia skor power indexnya adalah 0,7429. Ada yang dimana di sini adalah kebalikan ya, yang lebih rendah itu menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Nah, ini sudah terbantahkan kan klaim-klaim Malaysia yang selalu wah militer kita wah. Oke, kita lanjut ke personel militernya Jam. Indonesia versus Malaysia. Personel aktif yang dimiliki Indonesia dan Malaysia ada berapa Jam? Singkat. Indonesia memiliki sekitar 400.000 personel aktif, sementara Malaysia sekitar 110.000 personel aktif. Wasia, Indonesia lebih banyak personel militer aktif dibanding Malaysia. Oke, dari militer aktif Indonesia jauh lebih banyak yaitu 400.000, sementara personel aktif Malaysia seperti yang saya bilang tadi 110.000 ya Jam ya. Beda sedikit dengan data saya di sini. Jadi beda jauh, cukup beda jauh. Nah, sekarang personel cadangannya yang dimiliki Indonesia dan juga yang dimiliki oleh Malaysia. Singkat Jam. Indonesia memiliki sekitar 300.000 personel cadangan, sementara Malaysia memiliki sekitar 250.000 personel cadangan. Jadi, meski Indonesia juga lebih banyak dalam hal personel cadangan, selisihnya tidak terlalu jauh. Oke, saya pengen kamu riset sekali lagi berapa total militer cadangan yang dimiliki oleh Indonesia dan militer cadangan yang dimiliki oleh Indonesia. Tolong riset sekali lagi Jam, karena ada perbedaan data yang cukup jauh dengan yang saya punya di sini. Maaf atas kebingungannya. Berdasarkan sumber yang tersedia, Indonesia memiliki sekitar 400.000 personel cadangan, sementara Malaysia memiliki sekitar 51.600 personel cadangan. Kali ini itu lebih benar ya, lebih akurat datanya, data yang si Jem punya dan data yang saya punya.
Jadi Indonesia memiliki 400.000 personel cadangan dan Malaysia memiliki hanya 51.600 personel cadangan. Itu cukup jauh bedanya. Sangat jauh, bukan cukup jauh. Jam gak usah ditanggapi dulu, sepertinya kita harus ganti role ya. Oke Jam, sekarang kita lanjut ke pasukan pramiliter. Berapa pasukan pramiliter yang dimiliki oleh personil atau Indonesia dan juga berapa pasukan pramiliter yang dimiliki oleh Malaysia. Terus kamu jelaskan juga apa yang dimaksud dengan pasukan pramiliter ini, Jem. Pasukan pramiliter adalah kelompok cadangan yang belum terlatih penuh untuk tugas militer aktif. Di Indonesia, mereka dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Darat, yang melibatkan masyarakat dalam pelatihan militer sebagai bentuk persiapan jika dibutuhkan. Di Malaysia, konsepnya lebih pada pasukan latihan sukarelawan, yang juga bertujuan untuk melatih masyarakat agar siap siaga dalam keadaan darurat. Untuk jumlah pasukan pramiliter, Indonesia memiliki sekitar 8 juta orang, sementara Malaysia memiliki sekitar 3 juta orang. Angka ini menunjukkan jumlah orang yang terlatih dan siap bila diperlukan dalam masa perang atau situasi darurat. Coba saya pengen kamu sekali lagi riset lagi, berapa pasukan pramiliter Indonesia dan berapa pasukan pramiliter Malaysia. Ada sedikit perbedaan soalnya ini. Maaf, saat ini saya sedang masalah. Sistem kami mengalami beban berlebih. Silahkan coba lagi nanti. Oke, jadi kita nggak bisa lanjut ya Jam ya. Oke teman-teman. Siap lanjut aja Trintan. Bisa lanjut nih, masih bisa lanjut. Kayla Chivestingen. Apa yang sedang Oke, berarti kita skip ya yang pramiliter ya. Ada sedikit sebenarnya sih, cuma sedikit perbedaan, tapi itu gak terlalu masalah karena kan kembali lagi itu pramiliter dan angkanya juga nggak terlalu jauh berbeda. Oke, kemudian anggaran yang ditetapkan oleh negara masing-masing. Kita lewati bukan pramiliter. Oke sih Jam, kayaknya masih ada gangguan. Kita coba tes sekali lagi, kalau nggak biar saya jelaskan langsung aja ya. Oke Jam, masih bisa kayaknya sih Jam. Lalu berapa anggaran yang diberikan oleh negara masing-masing untuk kekuatan militernya? Berapa untuk Indonesia dan berapa anggaran untuk militer Malaysia? Nah kali ini riset dulu, berarti biasanya jawabannya. Menurut data yang tersedia, tepat. Anggaran militer Indonesia untuk tahun 2023 mencapai sekitar 104,3 triliun rupiah. Sementara itu, anggaran militer Malaysia pada tahun 2023 diperkirakan sekitar 3,9 miliar dolar AS atau sekitar 5,5 triliun rupiah. Oke, tadi sebenarnya udah disebutin triliunnya ya. Coba ulangi pakai mata uang dolar Amerika Jam. Ulangi sekali lagi pakai mata uang dolar Amerika. Berapa anggaran militer Indonesia dan berapa anggaran militer Malaysia? Untuk anggaran militer Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan sekitar 8,7 miliar dolar AS. Sedangkan untuk anggaran militer Malaysia diperkirakan sekitar 3,9 miliar dolar AS pada tahun yang sama. Oke, jadi sebenarnya ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Kalau di si Ijem tadi sekitar 8,7 miliar, tapi di sini adalah 9 miliar. Tapi adil nih, untuk Malaysia juga dia ngasih kekurangan nih. Untuk di Malaysia dia bilang tadi 3,9 miliar, tapi di sini 4,4 miliar. Jadi meskipun ada perbedaan, tetap pada dasarnya karena ini adalah perbandingan, jadi memang Indonesia masih 2 kali lipat ada di atas Indonesia, ada 2 kali lipat ada di atas Malaysia untuk segi anggaran dan beberapa hal yang sudah kita bahas tadi. Kemudian kita beralih ke kekuatan udara Jam. Kita hanya bahas yang penting-pentingnya aja ya teman-teman sini ya. Kekuatan udaranya Indonesia dan juga Malaysia. Total pesawat secara keseluruhan ya yang dimiliki oleh Indonesia berapa Jam? Indonesia memiliki sekitar 41 pesawat militer, sementara Malaysia memiliki sekitar 300 pesawat. Jadi, Indonesia memiliki lebih banyak pesawat secara keseluruhan. Oke, kalau untuk pesawat tempurnya, untuk pesawat tempur berapa yang dimiliki Malaysia dan berapa yang dimiliki oleh Indonesia? Indonesia memiliki sekitar 160 pesawat tempur, sementara Malaysia memiliki sekitar 60 pesawat tempur. Jadi Indonesia juga memiliki lebih banyak pesawat tempur dibandingkan Malaysia. Oke, kemudian di sini sebenarnya ada helikopter. Indonesia memiliki jauh lagi lebih banyak daripada Malaysia. Tapi nggak usah Jam, kita skip aja. Kita ke darat nih sekarang, ke tanknya. Tank yang dimiliki oleh Indonesia dan juga tank yang dimiliki oleh Malaysia. Ada berapa Jam? Indonesia memiliki sekitar 500 tank,
sementara Malaysia memiliki sekitar 250 tank. Jadi Indonesia juga unggul dalam jumlah tank dibandingkan dengan Malaysia. Kalau kendaraan lapis bajanya? Indonesia memiliki sekitar 800 kendaraan lapis baja, sementara Malaysia memiliki sekitar 600 kendaraan lapis baja. Oke, apa? Jadi Indonesia juga memiliki jumlah kendaraan lapis baja yang lebih banyak daripada Malaysia. Oke, apa yang membedakan antara tank, tempur, dan juga kendaraan lapis baja, Jem? Sebenarnya perbedaannya itu apa, Jem? Tank, pesawat tempur, dan kendaraan lapis baja memiliki fungsi dan desain yang berbeda. 1. Tank, kendaraan tempur tiran darat, dikenal dengan perlindungan lapis baja yang sangat tebal dan dilengkapi dengan meriam besar untuk menyerang sasaran di darat. Tank sering digunakan untuk menyerang posisi musuh dan melindungi pasukan infanteri. 2. Pesawat tempur, pesawat yang dirancang untuk melakukan serangan udara, baik itu terhadap sasaran di darat, seperti serangan udara ke instalasi musuh, atau pesawat musuh dalam pertempuran udara. Petualang Senglos fokus pada pertempuran non-jet. 3. Kendaraan lapis baja, biasanya digunakan untuk pelindungan pasukan atau melindungi kendaraan dari serangan. Kendaraan ini dilengkapi dengan lapis baja, tetapi tidak memiliki senjata berat seperti tank. Mereka sering digunakan untuk mobilisasi pasukan dengan aman atau mendukung unit tempur lainnya. Perbedaan utama terletak pada fungsi tank untuk serangan darat, pesawat tempur untuk serangan udara, kendaraan lapis baja untuk mobilitas perlindungan, desain seperti senjata yang digunakan dan jenis perlindungan, serta peran dalam strategi militer. Oke, siap, Jem. Kemudian kita ke laut, Jem. Berapa total kapal yang dimiliki oleh kedua negara ini, Jem? Untuk total kapal yang dimiliki oleh Indonesia dan Malaysia, Indonesia memiliki sekitar 150 kapal perang, termasuk kapal selam, fregat, dan kapal patroli. Malaysia memiliki sekitar 20 kapal perang, termasuk kapal selam, fregat, dan kapal patroli. Perbedaan signifikan dalam jumlah kapal ini menunjukkan perbedaan kapasitas dan fokus masing-masing negara dalam kekuatan angkatan laut mereka. Oke, siap lah, Jem. Terima kasih banyak ya, Jem. Kita nggak usah terlalu lama-lama. Ini intinya secara keseluruhan Indonesia memiliki keunggulan signifikan dalam berbagai aspek kekuatan militer dibandingkan Malaysia. Keunggulan ini mencakup jumlah personil, anggaran pertahanan, serta jumlah dan jenis alutsista yang dimiliki. Intinya itu, Jem. Jadi pada dasarnya Indonesia jauh lebih unggul daripada Malaysia. Nah, untuk untuk peringkatnya sendiri Indonesia ada di peringkat ke-13, sementara Malaysia ada di peringkat ke-42. Jadi tambahan pesawat tempur canggih, super canggih bekas kemarin itu nggak ada, berarti nggak terlalu berpengaruh besar ya, Jem ya. Jadi Indonesia masih tetap berada jauh di atas Malaysia, dan bahkan Indonesia sudah melakukan pemesanan beberapa pesawat tempur yang canggih, terbaru dan juga sangat canggih. Sebenarnya ini pemesanannya udah berlangsung lama, hanya untuk proses pengirimannya bertahap, itu informasi yang saya dapatkan. Siap, Jem. Terima kasih banyak sudah membantu saya untuk menemani perbincangan kita hari ini, teman-teman. Dari manapun berada, terima kasih banyak sudah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa datang lagi besok, tonton juga video kita yang lainnya, dan titip salam buat kalian semua dari Sabang sampai Merauke, buat yang sering absen ya. Saya dan Desi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.